Di Jakarta, Anies memimpin bukan karena dukungan 212 atau umat Islam. Elektabilitas naik karena prestasinya. Itu dasarnya. Nggak ada soal. Ada memang kepemimpinan Anies melejat karena dukungan Islam. Berapa persen? 1,2%. Oke, teman-teman. Tadi siang agak heboh berita malam ini karena saudara Gibran datang ke tempat saya di Sentul itu. Ada beritanya tuh. Dan semua orang bertanya, ada apa itu? Padahal sebetulnya orang pertama datang ke tempat saya itu Anies Baswedan. Itu setahun lalu udah datang, lalu berturut-turut datang. Macam-macam yang datang, nanti kalau saya sebut nanti wartawan kutip-kutip lagi nih. Jadi kita mau simpulkan bahwa ke depan artinya 2024, tapi saya selalu bikin prediksi ke depan itu artinya 2023 awal itu. Karena dalam hitungan saya pemilu nggak akan jalan, itu nggak akan jadi. Ini hitungan saya yang kadang-kala meleset tapi seringkali benar. Karena kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi global, macam-macam itulah. Ada peristiwa nanti bulan November, ada G20. Lalu coba bayangkan misalnya ada eskalasi demo sampai tadi malam tuh demo masih jalan terus itu di seluruh Indonesia. Lalu ada sebut aja intelijen asing membuat peta bahwa Indonesia berbahaya untuk didatangi oleh beberapa presiden. Mungkin Putin batalkan. Lalu Joe Biden batalkan itu. Lalu macam-macam tuh. Lalu dirumuskan bahwa Indonesia tidak aman, tidak akan mungkin mampu menjamin keamanan para delegasi di tingkat pemimpin negara itu. Polisi juga belum bisa dibenahi pada waktu itu. Jadi soal ini harus kita perhatikan bahwa Indonesia ada di dalam threshold ketegangan security. Itu dasarnya, dan itu bisa memporak-porandakan seluruh desain 2024. Tetapi buat saya nggak ada pentingnya tuh 2024 sebetulnya tuh, karena itu masih lama, itu panjang itu. Jadi kalau terjadi kecelakaan politik, kita mesti siapkan wahana baru. Itu yang lebih penting juga kita pikirkan kan. Anies adalah perahu ketiga tuh di antara dua perahu yang lain tuh. Itu dua perahu itu perahu retak sebetulnya. Jadi kita rawat suasana supaya dalam keadaan krisis politik ada seseorang yang tampil untuk memimpin. Ini yang bagi saya lebih seksi sebagai isu itu. Kalau isu elektabilitas ya pasti Anies akan naik terus, nggak mungkin nggak tuh. Tinggal kita hitung berapa kali Anies akan dikeluarin sprindiknya tuh. Ya pasti dikeluarin sprindiknya. Jadi jangan berpikir bahwa Anies akan melenggang, enggak. Dan memang Anies harus diuji di dalam sprindik gitu. Kan nggak mungkin kekuasaan loloskan Anies begitu aja kan. Pasti setiap minggu nanti dipanggil. Soal inilah, soal itulah, BPK baru kasih laporan, ini akuntansi 0,0 sekian persen salah segala macam. Jadi itu intinya tuh. Nah karena itu bagi saya tidak ingin. Tadi ada mana bannernya tuh, sponsornya macam-macam di bawah situ tuh. Anies mesti disponsori oleh rakyat, itu aja. Nggak perlu disponsori oleh siapa-siapa. Karena hanya itu dasar kita untuk mengatakan Anies punya legitimasi untuk jadi presiden. Kan itu kan. Jadi saya nggak akan mengevaluasi prestasi Anies. Saya justru ingin bikin prediksi Anies berdasarkan prestasi dia. Dan prediksi itu pasti mesti saya bandingkan dengan yang lain. Kalau saya bikin prediksi Anies jadi presiden, itu kan kalimat bungu. Yang mesti kita lakukan, Anies di dalam perbandingan dengan siapa dia bisa menjadi presiden. Karena prestasinya itu. Saya baca survei siapa kemarin itu, Anies memang tidak didukung oleh Muslim kok. Di Jakarta, Anies memimpin bukan karena dukungan 212 atau umat Islam. Elektabilitas naik karena prestasinya. Itu dasarnya. Nggak ada soal. Ada memang kepemimpinan Anies melejat
karena dukungan Islam. Berapa persen? 1,2%. Jadi nggak ada faktor agama di situ. Karena publik Jakarta melihat prestasi. Seluruh doa kita di sini kita kumpulin setiap hari tuh, kalau nggak ada prestasi nggak ada orang yang akan dukung Anies tuh. Karena rasionalitas Jakarta adalah cermin dari politik Indonesia. Itu dasarnya di situ. Nah karena itu kita mesti promosikan Anies sebagai orang yang berprestasi. Nah orang yang berprestasi artinya dia didukung oleh program dia yang sukses. Doa itu adalah bonus. Dalam politik begitu. Anda berdoa terus-menerus, tiba-tiba datang amplop, hilang juga keyakinan untuk menempuh garis lurus itu. Kan itu soalnya. Jadi Anies tidak akan pindah dari Jakarta, dia cuma akan pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Yes. Anies memimpin Jakarta, itu fakta prestasinya. Sudah selesaikah dia? Sudah. Dia sudah selesai memimpin Jakarta. Berikutnya dia akan memimpin dari Jakarta. Quotable, viralkan. Dan itu dasarnya tuh. Jadi saya ingin kalau Anda, saya, kita jadi relawan, dasar pikiran itu mesti kita ucapkan. Pada siapa? Pada orang yang ada di Solo, pada orang yang ada di Medan, pada orang yang ada di NTB itu. Itu lebih masuk akal. Karena Anies sudah jadi semacam simbol yang berseberangan dengan the existing power yang nggak bisa membuat narasi itu. Anies cuma bisa bikin narasi. Ya pemimpin memang bikin narasi. Emang bikin terasi apa? Memang narasi itu diperlukan. Bahkan itu intinya tuh. Tanpa narasi tidak akan ada deskripsi, tidak akan ada derivasi itu. Nah seluruh itu yang kita sebut sebagai kemampuan seseorang untuk mengucapkan ide. Mengucapkan ide mendahului pembawaan macam-macam adalah ide itu. Politik hanya disebut politik kalau ada ide tentang justice. Lalu baru itu kita tambahin kecil-kecil ya, itu akuarium segala macam. Dia orang udah tahu lah itu. Tapi saya balik lagi pada tadi bahwa saya ingin relawan itu dibekali dengan konsep supaya kita bisa bertengkar dengan konsep. Itu intinya. Masang-masang baliho tuh, saya bisa nyewa tukang tuh masang baliho tuh. Tapi saya nggak mungkin nyewa relawan kalau dia nggak bisa berpikir. Semua soal global politics. Karena Indonesia 2024 ke depan itu atau 2003 ke depan itu akan banyak dikunjungi oleh diplomat-diplomat yang mencari kejelasan tentang status Papua, mencari kejelasan tentang status Cina Selatan, mencari macam-macam diplomat akan beredar di sini. Soal Indo-Pasifik gitu kan. Jadi ada klaster yang betul-betul jadi relawan dan otaknya itu betul-betul berisi segala macam isu tentang Cina Selatan, tentang Indo-Pasifik, tentang Papua, supaya Anies well informed tentang soal-soal itu. Untuk Anies bisa baca, tapi ada semacam sinopsis, oh ini problemnya nih kalau ditanya. Demikian juga Anda harus bisa terangkan itu di dalam kampanye nanti itu, supaya orang tahu distinktif karakter dari relawan Anies ada punya otak gitu. Ya itu. Terangkan tentang makroekonomi dalam bentuk sederhana aja untuk kenapa Gini rasio itu dipakai untuk menunjukkan sukses pemerintah, padahal Gini rasio yang dipakai adalah expenditure, pengeluaran doang tuh. Sementara pemasukannya nggak bisa kita tahu. Dompet si konglomerat kita nggak tahu isinya, disimpan di luar negeri dalam perusahaan cangkang. Jadi soal-soal itu yang ditunggu oleh milenial. Jadi saya dalam 2 bulan ini udah muter separuh Indonesia tuh, ketemu dengan milenial dan mereka tanya tentang bagaimana mengaktifkan politik yang basisnya ide itu. Orang bosan pencitraan segala macam yang ada pada rejim sekarang. Jadi sekali lagi teman-teman, saya percaya bahwa setiap kali kita berupaya untuk menghasilkan perubahan, kita bikin distingsi dengan yang ada itu. Itu intinya. Ada yang spesialis bicara tentang sejarah Indonesia itu.
supaya kita bikin kaitan arkeologis tentang kepemimpinan dan pengetahuan tentang sejarah itu. Di seluruh dunia pemimpin itu dia harus paham tentang routing, mencari akar. Kendati sekarang orang bicara tentang 4.0 segala macam, tapi pemimpin dia mesti paham bahwa dia hidup di dalam suatu arkeologi politik yang basisnya adalah kebudayaan, basisnya adalah tradisi panjang itu. Itu intinya. Soal ekonomi ya, awal ini nggak ada yang bisa saya banggakan dari dia, karena memang banyak lawan dia yang tidak membanggakan. Dia ekonom tulen, di kepalanya itu statistik, data, modeling, yang ada kepentingan politik, dan dia taruh profesionalitas dia itu buat Anies. Nah itu mesti diikuti dengan kelompok-kelompok yang juga punya kemampuan di daerah untuk satu inline dengan pikiran Awalil, dan jangan akhiri dia. Oke, yang terakhir teman-teman, kita mesti anggap bahwa ujian pada Anies yang bakal dipanggil bolak-balik oleh KPK sebagai, kita sebut aja, Anies akan masuk di dalam Rasuna Said Fashion Week. Ya, setiap kali Anies ada di KPK nggak usah demo, tunggu aja di seberang jalan, baru Anies melenggang dengan gaya pemimpin dia, catwalking, lalu kasih kuliah kecil 5-10 menit di depan wartawan, nggak usah cerita apa yang dipanggil KPK, kasih aja kuliah tuh, sehingga orang lama-lama iya ya, ngapain juga kita nungguin Anies ceritaan tentang sprindiknya, toh itu kan buatan doang. Orang nunggu konsep. Jadi usahakan supaya Anies seminggu 3 kali dipanggil KPK tuh, ya, supaya setiap 3 minggu dia kasih kuliah ke pers, namanya hidup terus kan. Dan pemerintah mau supaya Anies nggak lagi beredar di pers, karena itu diganggu dia. Tetapi bikin teknik itu. Nanti kalau dia nggak dipanggil sprindik, kumpulin wartawan, tolong ingatin Pak Anies supaya bikin bocorin sesuatu supaya dipanggil lagi itu. Gampang aja. Jadi manfaatkan jebakan lawan itu sebagai tempat untuk menghasilkan perubahan itu. Oke, teman-teman, sebelum saya yang kena sprindik, saya selesai dulu ini. Saya masih ada acara, terima kasih banyak. Dan saya tahu pembicaraan kita tidak akan berakhir, akan panjang terus. Dan saya mau lihat nanti kalau saya datang lain kali di dalam forum semacam ini, kita mau evaluasi. Bukan Anies yang kita evaluasi, tapi kalian yang akan saya evaluasi. Bertumbuh nggak pikiran itu? Mampu nggak beretorika itu? Logikanya udah bagus belum? Cara membuat pantun udah oke apa belum? Kira-kira begitu ya. Oke, makasih. Oke, makasih Bung Rocky. Jadi makasih banyak. Iya. Yeah.